Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian Bina Iman GKI Klasik Solo. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ayub pasal 13 ayat 1 sampai dengan 19. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali Engkau bangunkan. Kami boleh kembali untuk menikmati kehidupan ini, untuk melanjutkan perjalanan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari sabdamu. Kiranya Engkau yang memimpin dan menolong kami semuanya di dalam permenungan sabda kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat kitab Ayub pasal 13 ayat 1 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah? Berbantah untuk membela Dia. Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersekutu dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam bacaan ini, kita bisa melihat bagaimana sosok Ayub yang kita tahu semuanya. Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat itu dia mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa yang tidak nyaman di dalam hidupnya, peristiwa buruk ketika dia harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan bahkan dia mengalami sebuah penderitaan yang lebih lagi ketika badannya pun mengalami sakit. Situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman dialami dan dirasakan oleh Ayub. Tetapi di dalam situasi itu, di dalam bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Ayub mencoba memeriksa dirinya, memeriksa situasi kehidupannya di dalam segala kondisi yang ia rasakan pada saat itu. Bicara soal memeriksa diri, seringkali orang sulit untuk memeriksa diri, untuk melihat ke dalam diri kita, apalagi ketika kita mengalami keterpurukan. Seringkali kalau orang mengalami keterpurukan, orang mengalami masalah, itu yang kemudian menjadi kamu hitam adalah orang lain atau Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Ayub ini mencoba untuk memeriksa dirinya dengan sungguh-sungguh.
Bahkan orang kalau disuruh memeriksa diri, kadangkala yang diperiksa adalah bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Bagaimana yang dilakukan itu adalah menyatakan dan memaparkan berbagai keburukan orang lain, bukan melihat keberadaan dirinya. Memang seperti bahasanya orang Belanda mengatakan, untuk ngilo gitoe, berkaca bercermin pada tengkuk manusia dirinya sendiri. Itu sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan kalau itu dikatakan secara harafiah, bercermin pada tengkuk sendiri itu kan tidak bisa. Artinya kita mau berbelok kemana, berbelok nggak bisa. Nah, disitulah tingkat kesulitan untuk orang melakukan istilahnya memeriksa diri atau merefleksikan dirinya, itu disebut mengalami kesulitan. Tetapi sesuatu hal yang sulit bukanlah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi, Ayub berani memeriksa dirinya, Ayub berani melihat keberadaan dirinya. Oleh karena itu, di dalam konteks masa kini kita pun juga diajak untuk memeriksa diri kita. Sudahkah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan kehidupan kita? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Begitu pula di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih ketika hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mari kita juga memeriksa diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita menjadi warga negara yang baik? Sudahkah kita memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan bangsa? Sudahkah kita berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Kiranya Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus membimbing kita, dan juga memimpin kita di dalam perjalanan ini. Agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita terus berjuang untuk mengupayakan kebaikan bagi bangsa ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan secara nasional, secara yang luar biasa, tapi kita bisa melakukan di dalam konteks di mana kita tinggal, di mana kita berada. Mari kita terus memeriksa diri kita agar kita boleh semakin baik dan semakin baik ke depannya di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Merdeka!